Mu Chen hanya bisa terdiam setelah mengetahui kalau dirinya merupakan anak setengah dewa dan setengah manusia. Sebelum ia pergi, ia berjanji mulai saat ini ia akan lebih giat berlatih agar menjadi jauh lebih kuat. Selain untuk menyelamatkan sang ibu, ia juga ingin menghapus peraturan mengenai manusia yang tidak boleh menikah dengan seorang dewa ataupun dewi. Sang ayah berkata, untuk bisa melewati ujian masuk ke sekolah 5 besar, pasti memiliki rintangan, sedangkan Mu Chen tidak memiliki kekuatan spiritual. Mu Chen menjawab, ia tidak peduli terhadap rintangan yang akan ia lewati. Meskipun berkorban nyawa, ia bertekad akan menjadi jauh lebih kuat. 和危机重重，我娘是神女。 Terlihat, Mu Chen mulai melatih kemampuannya dan memperbanyak membaca kitab-kitab mengenai ilmu menggambar formasi spiritual, karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Tak lama kemudian, Lu Li datang menghampirinya dan menanyakan, kenapa Mu Chen mati-matian belajar ilmu menggambar formasi. Mu Chen menjawab kalau ia hendak mengikuti ujian agar bisa masuk ke salah satu sekolah 5 besar. Saat ini, ia ingin menjadi lebih kuat agar bisa melindungi orang-orang yang ia sayangi. Melihat kegigihan Mu Chen, Lu Li bersedia membantunya untuk mewujudkan keinginannya saat ini. 一起去，我保护你。为了报答 Singkatnya, hari libur telah usai. Kini Mu Chen bersama Lu Li pamit kepada Mu Feng dan hendak kembali ke akademi untuk mengikuti ujian berikutnya. Mu Feng memberikan mereka semangat dan meminta untuk berhati-hati karena ujian yang mereka lewati bisa merenggut nyawa mereka. Di lain sisi, Raja Iblis saat ini telah memanggil anak angkatnya yang bernama Mawar. Di sana Raja Iblis memiliki 9 mata iblis dan ia akan memberikan salah satu matanya kepada Mawar, yang dimana mata iblis itu akan dikeluarkan untuk bisa menghisap kekuatan spiritual semua orang yang berada di benua Biling. Mawar yang mendapatkan perintah itu siap melakukan tugasnya. Kini semua murid di Akademi Beiling telah siap mengikuti ujian. Guru Mo berkata kalau di saat dulu sangat sedikit murid yang berhasil melewati ujian, maka kali ini kuota penerimaan murid di sekolah 5 besar akan ditambah dan 10 orang yang berhasil lolos di dalam ujian akan berhak masuk ke dalam 5 sekolah besar. Hal tersebut membuat semua murid menjadi senang karena harapan mereka untuk bisa masuk semakin besar. 请大家到广场进入传送阵。你别勉强自己啊！ 对呀、 Sesaat, Lu Li memberikan sebuah tali merah kepada Mu Chen, yang dimana tali merah itu berguna untuk bisa mengetahui kehidupan seseorang. Lu Li sengaja melakukan hal tersebut agar ia bisa menemukan keberadaan Mu Chen nantinya apabila terjadi sebuah bahaya. Di Danau Long Yuan, naga hitam saat ini masih kesal karena sudah 10 tahun lamanya, namun lukanya sehabis diserang oleh naga putih sampai saat ini belum kunjung sembuh. Hal tersebut membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatannya 100%, melainkan hanya 20% saja. Ia pun kesal kepada Raja Iblis. Kenapa salah satu mata yang dimiliki oleh Raja Iblis diberikan kepada Mawar? Karena dengan salah satu mata dari Raja Iblis, maka ia bisa menyembuhkan kekuatannya saat ini. Sontak, Raja Iblis sangat marah kepadanya dan langsung menyerangnya. Naga hitam baru menderita selama 10 tahun saja, sudah mengeluh. Sedangkan Raja Iblis saat ini lebih menderita dan tersegel selama ribuan tahun dan masih tetap bersabar agar bisa bangkit kembali. Menerima serangan itu, naga hitam memohon ampun dan tidak akan mengeluh lagi di hadapannya. Di lain tempat, asisten dari Guru Mo merasa khawatir kepada Mu Chen yang mengikuti ujian saat ini karena ia beranggapan murid yang memiliki kekuatan spiritual saja belum tentu bisa lolos ujian,
apalagi Mu Chen yang tak memiliki kekuatan sama sekali. Guru Mo menjawab kalau ia tak bisa melarang Mu Chen untuk mengikuti ujian karena Mu Chen bersikeras dan bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat. Ia hanya bisa berharap Mu Chen benar-benar bisa melewati ujian saat ini. Sesaat Guru Mo merasakan ada yang tak beres terjadi saat ini. Ia pun pergi keluar untuk mengecek apa yang terjadi saat ini. Singkat cerita, Mu Chen telah memasuki ujian pertama dan ia seketika berada di sebuah dimensi dan berpisah dari Luli. Ia pun bertemu dengan dirinya sendiri yang memiliki kekuatan spiritual yang seketika langsung menyerangnya. Begitu juga dengan Luli yang berada di sebuah tempat dan bertemu dengan pemimpin dari klan Dewa Darah yang bernama Lukman. Mu Chen yang terus diserang oleh jelmaan dirinya sesaat melihat kalau benang merah juga melekat di tangan pria di sana. Ia pun menyadari kalau orang yang ia hadapi saat ini adalah Luli. Begitu juga dengan Luli yang juga menyadari kalau Lukman di hadapannya itu adalah Mu Chen karena menggunakan benang merah yang sama. Untuk bisa keluar dari dunia dimensi itu, Mu Chen sesaat teringat kalau Luli bisa menghancurkan gambar formasi spiritual yang pernah ia buat. Mu Chen lalu menyuruhnya untuk melakukan hal itu sekali lagi. Seketika, Luli melakukan perintahnya. Hal tersebut membuat mereka berdua menjadi satu dimensi dan berhasil melewati ujian pertama. Sedikit info, mereka saat ini akan melewati 3 ujian, dan setiap murid akan melewati ujian yang berbeda. Setelah itu, Mu Chen dan Luli segera pergi meninggalkan dimensi itu. Lalu setelah itu, mereka memasuki tempat ujian kedua, yang dimana mereka justru tak sengaja bertemu dengan hewan spiritual, yaitu burung tembaga, yang memakan koin jimat milik Luli. Mu Chen berkata kalau burung itulah yang telah memakan koin jimat miliknya. Karena melewati burung tembaga merupakan salah satu dari ujian kedua, mereka pun sekalian berencana untuk merebut kembali koin jimat milik Luli. Mu Chen segera memasukkan batu spiritualnya ke dalam sebuah alat yang berada di tangannya agar bisa melawan burung tersebut. Namun usahanya gagal untuk menaklukkan burung tembaga. Luli sesaat teringat mengenai gambar formasi spiritual yang pernah diberikan Mu Chen kepadanya. Ia pun segera mengeluarkan gambar formasi tersebut dan menggunakan kekuatan dari formasi itu untuk bisa menyerang burung tembaga. Saat ini, ke-9 murid telah berhasil melewati 3 ujian dan kini tersisa 1 slot lagi. Siapapun yang berhasil, maka 10 orang murid akan bisa masuk ke sekolah 5 besar. Sesaat, King San Qian merasa heran kenapa Mu Chen dan Luli belum menyelesaikan ujian. Karena mengingat kekuatan Luli sangatlah kuat, seharusnya mereka berdua bisa lebih dulu menyelesaikan ujian. Kembali ke mereka, Luli akhirnya berhasil menyerang burung tembaga dan membuatnya memuntahkan koin jimat itu. Mu Chen yang berhasil mengambilnya lalu mengajak Luli agar segera melewati tempat itu. Sesaat, Luli menyadari kalau koin jimat miliknya sudah tidak berfungsi lagi. Mu Chen menjadi merasa bersalah karena bagaimanapun juga semuanya ini gara-gara dirinya yang saat itu tak sengaja menjebak Luli di tepi pantai waktu itu. Luli memintanya untuk tak usah khawatir karena ia yakin pasti ada cara lain untuk bisa mendapatkan darah dari hewan spiritual burung merak. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil tiba dan melewati ketiga ujian. Lu Yang merasa kesal karena seharusnya yang diterima hanyalah 10 orang. Namun kenapa kini 11 orang berhasil melewati ujian? Seorang guru berkata di sana kalau hal ini bisa terjadi karena sebelumnya Luli telah mengikat Mu Chen menggunakan benang merah dan saat ini mereka dihitung menjadi 1, bukan 2 orang.
Namun, peraturan tetap peraturan yang harus ditegakkan. Maka dari itu, ke-11 murid saat ini akan melakukan duel. Mubai diperbolehkan untuk tidak mengikuti duel karena Mubai memiliki prestasi yang sangat baik di akademi. Kini tersisa 10 orang yang akan melakukan duel. Duel itu bertujuan untuk bisa menyisihkan 1 orang murid saja agar bisa pas menjadi 10 orang. Namun syaratnya, mereka duel harus dengan tangan kosong dan tidak boleh menggunakan alat bantuan. Sesaat, Mu Chen merasa sedih karena tanpa alat bantuan di tangannya, maka ia tak bisa mengeluarkan kekuatannya. Singkatnya, fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Terlihat Guru Mo bersama guru dan murid lainnya seketika kehilangan kekuatan spiritual mereka karena diserap oleh sebuah mata iblis yang muncul di atas langit, yang dimana itu merupakan ulah dari Mawar yang menggunakan mata iblis dari Raja Iblis untuk menyedot energi spiritual milik orang-orang. Di waktu bersamaan, Mu Feng mengajak Tuan Liu ke sebuah goa untuk melihat kekuatan dari tanaman spiritual yang diserap oleh Danau Long Yuan, dan ia yakin itu ulah dari naga hitam. Apabila itu dibiarkan begitu saja, maka benua Beiling akan hancur. Mu Feng sengaja menunjukkan kepada Liu agar Liu percaya mengenai apa yang ia katakan. Tak lama kemudian, utusan dari Akademi Beiling datang ke sana dan berkata kalau Akademi saat ini dalam bahaya. Mendengarkan hal itu, mereka pun segera pergi ke Akademi. Kini, Lu Yang harus berhadapan dengan King San. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Di dalam pertarungan itu, sesaat King San kalah melawan Lu Yang. Mu Chen dan yang lainnya naik ke atas ring untuk membantu King San. Sesaat, Mu Chen melihat ada sebuah barang yang dipegang oleh Lu Yang, yang dimana duel itu tidak boleh ada kecurangan. Melihat hal tersebut, ia pun segera menarik tangan Lu Yang, dan sebuah batu spiritual terjatuh ke lantai. Mubai yang merupakan kakak sepupu dari Lu Yang merasa kesal kepadanya karena sudah melakukan tindak kecurangan. Karena hal itu, Lu Yang didiskualifikasi dan pemenangnya adalah King San. Namun tiba-tiba, Lu Yang merasakan sakit di tubuhnya karena energi spiritualnya seperti diserap oleh seseorang. Tidak hanya ia, ternyata seluruh murid di sana juga merasakan hal yang sama. Mu Feng dan Liu telah tiba di akademi dan melihat semua guru dan murid sudah lemas tak berdaya karena energi spiritual dari mereka telah diserap. Melihat hal tersebut, mereka pun bersama-sama membuat sebuah portal di langit yang bertujuan untuk melindungi Akademi Beiling. Dan terlihat sebuah mata iblis yang sangat besar yang berada di atas langit. Mu Feng sesaat berkata kalau mata itu merupakan salah satu dari ke-9 mata iblis, yang apabila ke-9 mata iblis berhasil keluar dan menyedot energi spiritual umat manusia, maka Raja Iblis akan segera bangkit.